Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait regresi data panel. Sebelum kita lanjut, tolong luangkan waktu kalian untuk mengklik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan informasi dari video pembelajaran lainnya. Dalam melakukan sebuah penelitian, tentu kita harus tahu dan memahami terkait dengan data. Data itu beragam. Berdasarkan waktu, ada data cross section, time series, dan data panel. Ini gambaran kumpulan data untuk cross section, time series, dan data panel. Di mana untuk time series sendiri, ini unitnya sama, namun waktunya berbeda. Bisa diperoleh secara daily, quarterly, monthly, yearly. Dan untuk cross section sendiri, waktunya sama, namun unit individu atau objeknya itu berbeda. Sehingga data panel ini bisa diperoleh ya berdasarkan data time series dan data cross section, di mana unit individunya itu sama, namun waktunya yang berbeda. Tentunya kenapa sih harus menggunakan data panel? Ya, data panel tentu saja memiliki beberapa manfaat ya atau keuntungan. Bisa memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, mengurangi kolineritas antar variabel, memperbesar derajat kebebasan, dan lebih efisien. Dapat mempelajari suatu bentuk perubahan yang dinamis, dapat mendeteksi dan mengukur efek suatu variabel pada variabelnya dengan lebih baik. Dapat digunakan untuk mempelajari model perilaku atau behavior model yang lebih kompleks. Ya, karena data panel ini kan datanya banyak ya, beragam gitu kan. Jadi dia bisa untuk digunakan untuk menangkap adanya perbedaan antar individu atau individual heterogeneity dan antar waktu. Karena asumsinya tidak mungkin masing-masing individu itu memiliki karakteristik yang sama. Selain itu tentu saja individual tersebut itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Berikut adalah model matematis daripada data panel, di mana I ini menunjukkan cross section-nya dan T ini adalah menunjukkan time series. Nah, ini adalah model atau pendekatan daripada estimasi daripada data panel. Ini adalah estimasi dari model data panel, di mana terdapat VLS atau CHEM, ada Fixed Effect Model atau FEM, dan ada RAM ya atau model Random Effect Model, seperti itu. Nah, untuk full least square atau VLS, bukan VLSM ya, tapi full least square atau common effect model. Ini sama ya dengan regresi linear berganda pada umumnya, dan tentu dia menggunakan penugahan ordinary least square atau OLS. Model ini mengasumsikan atau hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Jadi dia tidak memperhatikan ya dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data sama dalam berbagai kurun waktu, di mana T ini adalah indeks untuk time series dan ini adalah untuk cross section ya. Kemudian untuk fixed effect model ya, model ini mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan antar individu yang diakumulasi daripada perbedaan interceptnya. Untuk mengestimasi data panel fixed effect model ini biasanya menggunakan LSDV atau variabel dummy ya, untuk menangkap adanya individual heterogeneity. Individual heterogeneity dari interceptnya bisa saja terjadi karena perbedaan misalnya negara, budaya kerja, manajerial, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah
persamanya ya, dimana D ini adalah dummy variabel seperti itu. Misalnya kita mempunyai D1 negara perusahaan A, B, C dan seterusnya, maka dia ada dummy di situ ya. Ada variabel dummy-nya seperti itu. Dari per perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini adalah RAM ya, atau Random Effect Model, di mana model ini akan mengestimasi data panel di mana terdapat adanya variabel gangguan ya, yang mungkin saja saling berhubungan antara waktu dan antar individu, adanya error ya, seperti itu. Model ini juga bisa disebut ECM atau Error Component Model dan GLS ya, atau Generalized Least Square. Model ini berguna ketika individu sampelnya ya, karena random berarti harus secara acak seperti itu. Nah, ini U ini didefinisikan pengaruh acak ya, atau random effect seperti itu. Dan ini adalah pemilihan model daripada regresi data panel. Kita bisa menggunakan uji Chow, Lagrange multiplier, dan uji Houseman. Ini adalah hipotesanya ya. Untuk mengestimasi data panel, untuk studi kasusnya kita menggunakan RStudio. Ini adalah RStudio ya. Kita akan menggunakan script di sini ya. Sebelum itu kita klik session, kemudian set working directory, baru choose directory. Kita langsung ke RStudio-nya, open, baru kita open. Oke, kita akan PLM, kemudian kita input datanya. Gasoline. Gasoline ini berasal dari package PLM. Kemudian di sini kita tuliskan view, panggil datanya. Jangan tulis gasoline ya, tapi datanya. Nah, kemudian yang pertama kan estimasi modelnya itu kan adalah common effect. Nah, berarti kita menuliskan di sini CE dengan VLM. Di sini kita jalankan dulu ya. Run. Oke. Kita lihat di sini. Nah, kita bisa menuliskannya. Kita pakai notepad aja supaya tidak lupa dan tidak salah dalam penulisan hurufnya. Elgas Picard X dan anggap aja sini X1 ya, dan Comef X2 LRPMJ X3 Elgar Pickup. Elgas feature itu apa? Itu L itu maksudnya logaritma ya, dimana dia gasoline consumption ya per car. Sementara Lean Comap itu ini income ya, income per kapita. Kemudian ada VMG, ini berhubungan dengan gasoline price. Kemudian ada car pickup, ini berkaitan dengan stock of car per kapita. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menulis ini modelnya ya, berdasarkan tadi namanya ya. Kita bisa tulis Elgas car. Kemudian Lean Comef. Lean Comef. Terus
Yang kedua LRPMG. Yang ketiga L-curve-chap. Nah, kita panggil datanya gasoline. Oke. Nah, kita pakai ya Fouling. Oke. Di sini bisa juga kita tuliskan gasoline CE. Coba kita run. Error ya, nih ada kelebihan D-nya. Oke. Kita run. Nah, ini intercept-nya, ini modelnya ya. Kalau mau lebih lengkapnya, kita bisa menuliskan summary. SJ jangan besar ya, nanti bisa error. Gasoline. Oke. Nah, ini ada hasilnya ya. Ini modelnya, balance panennya 18, residualnya, koefisien intercept-nya ya. Dan ini ada R-square-nya, ada adjusted R-square-nya, dan V-value-nya. Nah, karena common effect ini sama dengan regresi berganda pada umumnya, kita juga bisa menuliskan seperti ini. Saya tuliskan aja di sini linear model ya, atau berganda. Ya, LM misalnya ya. Nah, copy. Ini kita hapus PLM-nya. Di sini juga kita hapus. Oke, kita jalankan. Kita bisa pakai summary ganda. Nah, hasilnya sama ya guys. Estimate-nya dan COMEF-nya ya. Hasilnya sama dengan yang di atas. Ya. LRVMG negatif, L-curve-chap negatif. Sama di sini guys. Ya. Nah, yang kedua, kita menggunakan fixed effect ya. Tuliskan gasoline .E sama dengan VLM. Nah, kita copy aja. Di sini kita ganti within. Oke. Kita tuliskan lagi di sini fix. Nah, nih ada ya. Fix F ini this function is generic method function can be written to handle specific class of object. Ya. Kita klik ini. Kemudian kita gunakan variabelnya FE. Di sini kita bisa tuliskan juga summary-nya gasoline FE. Nah, kita jalankan. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya intercept-nya ya. Ada di sini ada berapa balance panelnya? Ada 18 ya. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Nah, ini ya koefisien dari intercept-nya ya per individu ya. Kemudian kita bisa summary-kan
Run. Nah, seperti ini nilai-nilainya. Nah, untuk yang bintang ini ya signifikan ya, seperti itu. Karena kan dia mendekati daripada 0. Kemudian kita ke random ya. Ke random kita tuliskan variabel baru. Gasolin RE kita copy aja di sini. Copy. Oke. Di sini kita tuliskan random ya. Di sini kita ganti juga. Nah, run F ya. Nah, di sini biar sama ya, kita gantikan juga untuk run F. Oke, di sini kita tuliskan summary gasoline RE. Oke, kita jalankan. Oke. Nah, ini untuk per individunya, summary-nya. Nah, ini hasilnya ya. Jika sudah selesai, maka kita bisa melakukan pengujian hipotesisnya. Kita bisa menggunakan yang tadi di PPT tadi, uji Chow ya. Chow test. Chow test ini kita pakai ini. Ya. PF test. Uji Chow ini sama dengan uji F ya kalau di regresi ya. Nah, di sini tadi ya, dia CE dan FE ya. Nah, makanya kita di sini tulis gasolin CE dan gasolin FE. Oke, kita lihat uji cowoknya. Ini FE ya. CE. Run. Nah, ini untuk uji F untuk pengaruh yang individual ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan lagi pengujian yang kedua kita pakai uji Hostman test. Oke. Tes. Gasoline RE gasoline FE. Oke, ini hasil yang terakhir adalah ini RM test ya, atau Pagan. Oke, kita menggunakan PM test gasoline CE. Oke, kita run ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat efek ya. Misalnya efek waktu seperti ini. Dia menggunakan PLM test gasoline RE efek time tipe BP seperti ini pakai ini tanda kutip. Oke, dan kita jalankan. Nah, ini efek
waktunya ya guys. Jika kita ingin melihat efek individu, tinggal ini diganti. Di sini individual. Bentar. Nah nih pengaruh secara individual ya. Oke. Kemudian jika kita ingin menambahkan efek atau model two-way-nya, kita bisa menuliskan seperti ini, tinggal kita paste aja tadi ya. Di sini kita ganti two-way. Enter. Nah, di sini ada efek two-way ya. Ini two-way model, yang mana model yang mempertimbangkan efek dari waktu ya. Atau juga memasukkan variabel waktu di situ ya. Ini bisa kita lihat. Oke. Nah, ini kita bisa interpretasi ya, bisa kita interpretasi. Ini dari common effect ya. Oke. Common effect dimana dia 2,391 ya koefisiennya, dan cometnya 0,88. Nah, ini negatif ya. Hubungannya ini negatif juga. Oke. Kemudian untuk yang nah ini kan kemudian yang FE ya, ini ada one way ya, maksudnya one way model maksudnya, atau model satu arah. Ini hanya mempertimbangkan efek individu aja ya, interceptnya ya, seperti itu. Balance panelnya ada 18 ya. Nah, untuk uji cow-nya ini kan bisa dilihat dari v-value-nya ya. Ini kan hipotesisnya 0 ditolak ya, karena kan kurang daripada 0,05, yang artinya metode FE itu lebih baik digunakan daripada menggunakan metode Kalman sesuai dengan hipotesis di sini ya. Seperti itu. Kemudian kita ke Hostman. Hostman test juga sama ya, dia di bawah 0,05. Jadi yang digunakan itu adalah karena dia kurang daripada 0,05, maka random effect yang digunakan ya, itu yang Hostman test. Ini Hostman ya, bukan Hasuman. Nah, untuk Bruce-Pagan, di sini saya mengujinya ada dua arah ya, baik itu secara time series, individual gitu ya, cross section seperti itu. Kesimpulannya ini model yang terbaik ya, itu adalah random effect ya. Itu lebih baik daripada fixed effect dan Kalman effect. Cukup sekian analisa data funnel. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, jika kalian ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.